di Indonesia dinyatakan positif corona. Virus corona adalah virus yang sangat mematikan. Penyebarannya sangat cepat. Lebih makam khusus protokol COVID-19. Total saat ini adalah 686 kasus. Inilah aksi penolakan satu keluarga ketika hendak dibawa ke RSUD Warga menolak penjemputan pasien positif tersebut oleh Satgas COVID-19. Masa-masa ini, minggu-minggu ini justru makin banyak, mengalir terus seperti air. Inilah momen saat Ari Puspitasari, perawat RS Royal Surabaya dievakuasi tim medis Suasana haru Kabupaten mengiringi Kapolda. pelepasan jenazah perawat Heri Susilo di Rumah Sakit PI Sulianti Saroso pada Sabtu kemarin. Alhamdulillah jamaah, sekarang kita sudah bersama Bapak Gatot, tenaga ahli yang ada di sini. Mungkin Bapak Gatot bisa menjelaskan, Pak, ini kan ada 3 layar. Kita kan sama-sama tahu kalau jumlah korban COVID semakin bertambah data-datanya. Nah, kita pengen tahu, Pak, cara ngelihatnya gimana sih, Pak, dari ketiga layar ini? Apakah masing-masing punya buat sesuatu yang sama gitu, Pak? Baik, Pak Sony. Ya. Saya akan menjelaskan terkait dengan masalah layar yang ada di depan ini. Ya. Ini ada data layar di Inaris. Layar Inaris ini yaitu potensi risiko bencana yang ada di Inaris, kita. ya. Nah, di sini bisa kita lihat jenis bencananya yaitu bencana banjir, Banjir, bencana tanah longsor. longsor. Nah, di sini kita bisa lihat juga bencana Banyak ini kebakaran juga meliputi semua, Pak. hutan. Tsunami juga ada bisa. Termasuk abrasi pantai. Oh, Nah, itu kita bisa lihat di sini. Kemudian kita juga melihat dengan ada di layar yang sebelah kanan. ya. Yang Layar ujung sebelah sana. kanan Oh, ya, sebelah sana, itu Ustazah. bencana yang terjadi ketika semuanya sudah terdata. Oh. Untuk melakukan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Terkait dengan itu juga ini adalah layar yang di tengah. Nah, ini apa nih, Pak? Ini bersatu Karena? lawan COVID. COVID. Ini merupakan sistem di mana data ini Ya. adalah data kumpulan dari Semua akumulasi semua yang korban-korban. ada di kementerian dan lembaga. Kementerian. Yang mana semuanya datanya penyatuan datanya ada di sini. Ada di sini. Kita lihat bahwa di Indonesia ada 128.776 yang saat ini Terkena positif. terkena positif. Oh. Ya, di sini bisa kita lihat, coba kita lihat masuk peta epidemiologinya. Ya. Nah, di sini daerah risiko bencana, bahwa ada daerah ya risiko tinggi, ini zona merah. Oh, ini zona merah. Nah, kemudian ada sedang. Saya ingin juga menginformasikan ke Pak Ustadz Ya. bahwa di sini ada 10 daerah tertinggi. Waduh. 10. Daerah yang 10 kenaikan tertinggi yaitu sekarang Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ya, Riau, Maluku. Wah, Ini yang Riau. kenaikannya yang tertinggi. Tetapi dengan jumlah kasus terbanyak itu Jakarta. 26.624. Oh, ini kasus terbanyak. Wow. Dengan jumlah kasus terendah sekarang ada di sini. Kita bisa lihat di sini yaitu di Sulawesi Tenggara. Nusa Tenggara. Pak, kalau layar yang sebelah kanan itu apa ya, Pak ya? Karena berubah tuh, Pak, gambarnya, Pak. Itu data COVID yang di dunia. Oke. Sekarang seluruh dunia itu ada 20.207.11 orang. Wow, paling banyak. Indonesia di urutan ke-23. Aku mau nanya sama Ustadz Maulana, kalau kita kaitkan dengan agama, Ustadz Maulana. Karena kan dalam hidup ada orang yang peduli akan sesuatu, ada yang tidak peduli akan sesuatu. Nah, aku pengen nanya, ketika orang tidak peduli akan sesuatu, apakah itu akan jadi menambah masalah juga, menambah ketika korban juga akan semakin bertambah, itu berpengaruh nggak sih, Ustadz Maulana? Sangat berpengaruh, makanya kita senantiasa menyikapi segala bencana, apalagi wabah itu, dengan ada 3 aspek. Jadi bencana itu pokoknya 3 aspek. Aspek spiritual, Ya. dengan cara apa? Dengan berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah,
karena kita berada memang daerah kita. Nenek moyang kita itu luar biasa sudah sampaikan bahwa akan kejadian seperti ini, bahkan mereka sudah ada persiapan. Nah, makasih banyak dari BNPB yang sudah mengajarkan kita untuk apa? Salah satunya adalah bukan hanya pasrah begitu saja, tapi betul-betul bertawakalnya kepada Allah setelah ada usaha. Jangan lupa berdoa, kan doa, usaha, tawakal. 3 ini yang harus kita yakini. Karena mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan bahwa aspek spiritual ini luar biasa. Ada namanya ibaratnya doa, ada namanya ini nih pasung kabala, kalau daerah saya namanya pasung kabala, tolak bala. Makanya ada zikir pagi petang. Itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa ibaratnya ketika terjadi bencana itu kita ista'inu bis sabri was salat. Minta tolong kepada Allah, berserah diri kepada Allah lewat sabar dan salat. Nah, aspek yang kedua, jangan lupa ada aspek kemanusiaan dengan cara apa? Membantu korban bencana alam. Ibaratnya bencananya ada, tapi bagaimana kita jangan mengatakan, oh aku berada di daerah yang aman. Tidak begitu. Bagaimana cara kita membantu, ada kepedulian. Ibaratnya gini ya, kita bukan hanya mau selamat diri kita. Tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain. Khairun nas ampaulin nas. Posisi yang terbaik itu Allah bilang bukan hanya peduli pada diri kita, tapi bagaimana bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia. Aku pengen nanya sama Ustadz Syam deh. Sebenarnya bencana yang terjadi kayak gini tuh apa sih tujuannya? Kenapa harus ada bencana? Apakah Allah ingin menimbulkan rasa khusyuk dalam diri kita atau ada maksud lain, Ustadz Syam kira-kira? Oh iya, bisa jadi karena dalam Al-Quran disebutkan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kata Allah dalam Al-Quran alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi manusia kembali khusyuk. Kalau ada kata kembali khusyuk berarti kadangkala kita melenceng gitu ya. Kadangkala kita lupa akan kekuatan Tuhan. Ada kesombongan yang disisipkan setan, dibisikkan setan kepada kita gitu. Jadi yang dibisikkan setan kan kul a'udzu birabbin nas, menjadi Rabb, Malikin nas, menjadi raja, Ilahin nas, menjadi sembahan. Manusia itu pengennya dipuji, disembah. Manusia itu pengennya merajai, menguasai sesuatu. Dia pikir dia sudah menguasai ilmu geologi misalnya. Dia pikir dia sudah menguasai ilmu mengatur hujan, tahu ini. Manusia hanya bisa memprediksi, Allah yang maha menentukan. Manusia bisa mempelajari, tapi Allah yang maha menentukan. Kenapa Allah memberikan bencana? Kadang-kadang yang pertama untuk peringatan bagi manusia. Jadi ayat-ayat Allah itu bukan hanya ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat Allah itu semua. Ayat yang ada di dalam Al-Quran disebut ayat qauliyah, ya, ucapan-ucapannya Allah. Tapi di antara ayat-ayat Allah bukan hanya qauliyah, tapi ada kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi. Bukan hanya harus gunung Merapi meletus, harus ini tsunami apa segala macam. Kalau itu udah kejadian besar yang mengingatkan kita semua. Tapi kita harus sadar bahwa bukan hanya itu kejadian-kejadian atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kembali khusyuk kepada Allah, karena kan agak mudah manusia mengingat Allah ketika mereka susah. Ya Allah, aku mau tinggal di mana? Rumahku hanyut banjir, ya kan? Ya Allah, saya mau tinggal di mana? Rumahku kebakaran. Ya Allah, saya mau makan apa? Pandemi kayak gini, kerjaan nggak ada, ya kan? Gampang mengingat Allah ketika susah, tapi sangat jarang orang mengingat Allah ketika masih punya. Padahal Allah katakan, ingat Allah di waktu senangmu, Allah akan mengingatmu di waktu susahmu. Ingat Allah di waktu ramaimu, ingat Allah di waktu sepimu, maka Allah akan mengingatmu di waktu ramai, baik ramai maupun sepi kita mengingat Allah. Ingat Allah di saat engkau bersama-sama dengan temanmu, Allah akan mengingatmu di saat engkau sendiri. Artinya di saat semua temanmu meninggalkanmu, maka Allah tetap ada bersamamu. Innallaha ma'ana, la tahzan, innallaha ma'ana. Jadi betul sekali kalau pertanyaannya, apakah Allah menginginkan kita kembali khusyuk? Ya mungkin dengan salah satu cara itu. Tapi bagi orang memang dekat dengan Allah, nggak perlu bencana mereka khusyuk. Nggak perlu terjadi sesuatu mereka tetap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat kan banyak orang yang setelah bencana mungkin kembali ke masjid. Setelah ini terjadi ya memang mereka udah yakin ya gimana ya.
uang yang saya punya waktu, lihat nggak waktu masker mahal banget. Iya, Ya kan? awal-awal. Banyak orang mengatakan saya nggak peduli lagi mau beli berapapun saya mau beli masker itu kan waktu saking susahnya itu artinya uang itu sudah tidak berlaku lagi. Padahal awalnya dia membanggakan uangnya, dia merasa dirinya Tuhan karena memiliki banyak uang. Tapi ada saatnya uang itu tidak berfungsi lagi. Mau berfungsi bagaimana kalau misalnya ada gunung meletus, ada COVID misalnya nanti ternyata vaksinnya nggak bisa kita beli pakai uang. Misalnya mau nyombongin apa coba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena sesungguhnya kembali khusyuk, kembali takut, kembali berharap kepada Allah itu jalan satu-satunya. Masya Allah, baik tuh sekarang jamaah yang ada di rumah. Yuk sekarang kita sama-sama lebih khusyuk lagi, kita semakin dekat lagi sama Allah. Dan yang penting kalau kata Ustadz Maulana, saling peduli gitu. Karena kan kita kan makhluk sosial, kita dengan sesama yang lainnya saling berhubungan. Tuh, hati-hati. Ini semua ada loh, nyata. Karena semua ada datanya di sini. Jadi jangan cuma menggampangkan sesuatu, akhirnya semakin banyak korban ya Pak ya. Pokoknya kita akan cari tahu lagi apa aja sini yang ada di Geraha BNPB ini dan apa aja yang harus kita pelajari di sini supaya kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya negeri kita merdeka dari bencana. Ayo jamaah yang ada di rumah kumpul-kumpul. Kita mulai lagi tausiah kita hari ini. Sayang kalau sampai ketinggalan Mas Sony, ya Allah sini. Orang udah nungguin. Nggak di studio, nggak di sini. Tetap gimmick ya. Suheri suka nembak diri. Ustazah, soalnya di sini banyak properti, studio nggak ada apa-apa. Oh, jadi nggak suka di studio lagi? Iya, suka. Aku suka langsung. Suka banget. Maaf ya, maaf Ustazah. Suka banget di studio. Kita di studio aja tiap hari. Berarti kalau kita keluar syuting di luar nggak mau ikut? Mau ikut. Kita enggak, studio luar kota semua aku suka pokoknya. Tepuk tangan buat diri kita sendiri yang ada di sini. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu indah dan kita sedang merayakan spesial 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Tema kita hari ini adalah Merdeka dari Bencana. Masya Allah, kita harus semangat. Karena kadang kasihan kalau ngeliat orang yang terkena bencana atau musibah kan sudah sedih ya. Sudah banyak kehilangan sesuatu, kehilangan harta benda juga. Nah, kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab nih. Dan akhirnya jadi pelajaran buat kita semua. Aku mau nanya sama Ustazah dulu. Nah, apa itu? Ustazah, ketika kita kehilangan harta benda, Ustazah, aku pengen nanya deh. Sedih, pasti saya sedih. Sedih rasanya kehilangan itu semua. Tapi ada yang nyemangatin, katanya gini, itu kan cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi akhirnya aku mikir lagi, kalau cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita, kenapa masih ada orang beriman yang kena musibah juga? Mungkin kan orang beriman nggak ada dosa atau gimana? Aku bingung, aku butuh penjelasan dari Ustazah dulu nih kalau gitu. Pengen tahu. Pengen tahu. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget pokoknya. Mohon izin, guru-guruku semuanya, mohon izin. Saya dari BNPB, Masya Allah pemirsa. Jadi kalau kita ngomongin masalah musibah, ujian, ya kan, ada yang namanya, sebagai penebus dosa tuh, kamu tuh dulu kan berbuat dosa, jadi sekarang dibalasnya, kalau ngomong kayak gitu. Ada juga, ya udah itu peringatan buat kita, kalau nggak dikasih tahu nanti kita jadinya kebablasan. Nah ini, saya jadi ingat satu lagu. Apa tuh? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan apa dengan dosa-dosa, bangga dengan dosa. Akhirnya, terjadilah penebus dosa atau peringatan. Nah, di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang beribadah kepada Allah dalam keraguan-raguan. Ya kan? Iza khairan, jika dia ditimpa dengan asal bau khairan, ditimpa dengan satu kebaikan, kesuksesan, selamat dari bencana. Enak nih gue nggak kena, lo kena, kesian deh lo. Nih gue beriman, lo kagak beriman, kan harus kayak gitu ya. Banyak dosa tuh, kayak gue nih kagak. Nah, iza asal bau khairan, jika dia ditimpa dengan satu kebaikan, itma'an nabihi, dia sangat bahagia, sangat girang, merasa dia nggak punya dosa. Sekarang saya mau nanya, Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta, adalah seorang manusia yang sangat-sangat maksum daripada dosa. Tapi apakah beliau pernah dicoba? Pernah kan? Iya. Nah, bahkan beliau sedih ketika Khadijah wafat. Beliau sedih ketika Abu Talib wafat. Apakah dia selamat juga dari yang namanya ujian dari Allah?
Itu artinya walaupun kita beriman, tetap Allah kasih sebagai tanda sayangnya. Dan iza asabathu fitnah, jika ditimpa dengan ujian di manusia yang ibadah karena penuh dengan ala harfin, keraguan-raguan, maka iza asabathu fitnah, jika ditimpa ujian, bencana, kena lah ini yang namanya penyakit segala macam, dia langsung inqalaba ala wajhi, dia berbalik ke belakang. Ternyata Tuhan gak sayang sama aku. Kenapa sih aku yang kena? Kok dia gak kena? Kan aku udah bersih-bersih, aku udah higienis, kenapa aku gak kena? Kenapa kasarnya gak kena? Ayo, orang kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai hamba Allah, kalau memang kita dalam ketaatan, Allah berikan suatu yang namanya musibah, maka itu sebagai suatu ujian yang tadi belum kita nyatakan naik kelas. Jadi kita bertaat, kok masih kena, berarti Allah sayang sama kita, benar nggak? Rasulullah aja juga diuji oleh Allah, masa kita kagak diuji, enak aja. Nah, ketika kita memang tidak taat, mungkin kita jauh dari Allah, ya bahasanya nih kalau kata orang mah, kita misalnya masuk sumur nih, kan kalau ada orang gali sumur tuh ya, kan kalau kita panggilnya pelan, bang, dia nggak naik-naik, nggak nengok-nengok, nggak kedengeran, kita timpuk pakai kerikil nggak nengok-nengok, pas kita truk ya kan, apa sih, gitu kan, lagi ini nih, lagi gali sumur, jadi harus dikasih peringatan dulu, sedikit nggak nengok, maka bruk aja baru dia nengok. Jadi Allah ingin agar kita kembali kepadanya. Mudah-mudahan kita semua dan juga BNPB kita doain ya. Semoga terus mendapatkan barakah pahala. Karena dia ngurusin kita semua ya. Mudah-mudahan ya menjadi suatu sedekah jariyah. Amin ya rabbal alamin. Makanya ketika adanya bencana kan orang jadi yang positifnya orang jadi lebih nambah pengetahuan. Contohnya kita COVID ini ada masker, segala jenis masker, terus ditemukan termometer nggak harus nyentuh apa segala macam. Terus alat-alat canggih yang akhirnya bisa ngedeteksi ada di mana-mana aja nih bencana apa segala macam gitu ya. Kita harus sadar diri. Cuma kalau kita sadar sendiri orangnya nggak sadar. Nah, kita harus sadar. Kita sedang bersama orang-orang yang kreatif dan disiplin. BNPB. Jadi aku mau ngasih kesempatan untuk teman-teman dari BNPB. Kali aja kan, ini lagi sama guru-guru kita, ada yang mau ditanyain nggak nih, gitu. Siapa yang mau nanya, boleh angkat tangannya. Ibu? Wanita. Oke. Assalamualaikum Ustadz, saya Lia dari Humas BNPB. Mau nanya nih ke Ustadz Sam, boleh? Udah punya pasangan? Udah. Ya boleh kan? Boleh, tadi harusnya, ya nggak apa-apa deh. Boleh mbak, jangan ibu, masih muda banget dia. Ya jadi Ustadz terkait sama milenial ini kan Ustadz juga terkenal ya Ustadz milenial. Milenial ini kan sebenarnya banyak sekali akses untuk bisa mendapatkan informasi ya Ustadz ya, termasuk kebencanaan, termasuk juga mengenai COVID. Tapi ternyata tidak sedikit yang masih kurang percaya, kemudian ada yang ternyata masih tidak terlalu peduli gitu informasi betul. Nah sebenarnya dalam Islam sendiri tuh ada nggak sih cara untuk mengingatkan, memberitahu khususnya kaum milenial, anak muda untuk bisa disiplin tadi kalau kata Ustadz Maulana, disiplin menjaga diri sama bisa menjaga orang-orang di sekitarnya gitu Ustadz. Nah, gimana tuh Ustadz Syam? Baik, dengan Mbak Lia, Masya Allah, dan seluruh jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu Al-Quran pertama kali turun di kota Mekah, pada orang-orang Arab yang paling mengerti bahasa Arab. Tapi banyak nggak di antara mereka yang tidak beriman? Banyak. Banyak nggak di antara mereka justru malah memusuhi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak justru. Banyak di antara mereka sebelum Nabi mendapatkan wahyu dan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka temannya Nabi. Abu Lahab pamannya Nabi, kemudian Abu Jahal juga pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi gitu. Tapi ketika informasi turun dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini turun, justru mereka malah jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Sama dengan pertanyaan Mbak Lia tadi. Jadi kalau ditanyakan ada nggak sih contoh di zaman Rasulullah atau bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang-orang yang ngeyel misalnya ya, maka dakwah itu dalam Al-Quran disebutkan dengan bahasa ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Jadi dengan hikmah dulu. Hikmah itu ya kampanye positif seperti tadi misalnya kita baru datang
disediain cuci tangan. Gimana kita mau suruh orang cuci tangan kalau nggak disediain gitu Ya, kan? betul. Jadi dengan menyediakan, contoh masjid-masjid sekarang sudah menyediakan namanya cuci tangan di depan gitu. Kemudian kampanye apa lagi? Kampanye masker misalnya. Ya kita kasih tahu fungsi-fungsi daripada masker. Walaupun tidak sedikit yang setelah tahu informasi malah semakin ngeyel gitu. Jadi ada dua alasan orang kadang ngeyel tuh, nggak tahu sama sekali atau justru kebanyakan informasi. Ya kan? Jadi karena dia terlalu banyak informasi yang masuk kanan kiri, jadi akhirnya bimbang gitu. Gimana yang mana saya dengerin gitu, yang mana sebenarnya yang harus saya ikuti gitu. Maka yang pertama dengan hikmah itu adalah memberi contoh, menyediakan fasilitas. Bagaimana sahabat Rasulullah bernama Nuaiman radhiyallahu an ini adalah seorang yang ngeyel gitu. Nuaiman itu hobinya mabuk. Jadi di zaman Rasulullah itu hobinya mabuk. Kedapatan mabuk, dicambuk sama Rasulullah SAW. Setelah dicambuk, Nuaiman mabuk lagi. Setelah mabuk lagi, dicambuk lagi sama Rasulullah SAW. Karena pada saat itu berlaku hukum cambuk. Kemudian apakah Nuaiman tobat? Tidak, Masya Allah. Mungkin kita bisa lihat sekarang di Jakarta ya, mulai ada denda misalnya nggak pakai masker, denda segini. Besok pakai masker kan? Besok nggak pakai lagi gitu. Sama dengan orang yang ditilang misalnya hari ini pakai helm. Ya besok udah pakai helm nggak? Biasanya juga nggak pakai helm lagi gitu kan? Kayak Nuaiman gitu. Minum habis mabuk, besoknya dihukum sama Rasulullah. Besoknya mabuk lagi, dihukum lagi, mabuk lagi, sampai sahabat mengatakan begini, la'anallahu wa rasulah Nuaiman. Allah melaknat Allah dan Rasulullah melaknat Nuaiman. Semoga Allah melaknat Nuaiman. Kata Rasulullah, jangan. Nuaiman itu dicintai sama Allah. Cuma wataknya aja yang begitu. Artinya dalam hal ini ya begitulah. Kampanye atau berdakwah itu memang butuh kesabaran. Jadi yang sabar itu yang berdakwah gitu. Ya, jadi kepada milenials, kepada semuanya mungkin teman-teman sekalian, memang yang paling penting adalah ilmu pengetahuan. Ketika kita berilmu, insya Allah kita lebih mudah menyerap informasi. Ketika sudah menyerap informasi ya sudah, kita fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul dzikr, kepada ahlinya gitu. Jadi jangan kau bertanya tentang kesehatan kepada bukan dokter. Misalnya ada yang bertanya, walaupun saya misalnya kiai besar, tapi kau bertanya tentang bengkel sama saya, tentang otomotif, mana bisa saya jawab? Anda bertanya tentang misalnya virus, tapi Anda bertanya kepada siapa? Ahli game, mobile game gitu, ahli handphone, ahli teknologi, mana bisa mereka jawab gitu. Jadi fas'alu ahlaz dzikr. Al-Quran itu tidak melulu kita harus belajar ke kiai. Kalau kita belajar tentang kedokteran, kita belajarnya sama dokter gitu. Kita belajar tentang bencana, kita belajar sama BNPB gitu. Jadi ya seperti itulah, fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Berdakwah dengan cara hikmah, mau'izah hasanah, baru terakhir jadilhum billati ahsan. Kalau masih ngeyel juga, yuk kita debat. Mana fakta yang kau punya, mana fakta yang saya punya, kita adu. Tapi demi kebaikan juga kan? Demi kebaikan. Debat itu tidak dilarang dalam Islam. Ya, baik. Masya Allah. Jazakallah Ustaz ya. Gimana Mbak dengan pertanyaannya? Terima kasih banyak. Sangat jelas. Sangat jelas ya. Coba diulangin lagi apa tadi? Iya banyak banget. Jangan deh. Ya, Masya Allah, jamaah, pembahasan hari ini tuh benar-benar istimewa sekali ya. Karena banyak banget selain ilmu agama, tapi mengenai data-data penyebaran apa segala macam bisa kita dapat juga di sini jamaah yang ada di rumah. Nah, makanya jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah spesial 75 tahun kemerdekaan Indonesia, merdeka dari bencana. Alhamdulillah.